Halo teman-teman, sudah hari ke-21 teman-teman ya. Hari ke-21 dari 90 hari yang dijanjikan Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru untuk memperbaiki Indonesia ini untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi antara 6 sampai 7% lah ya. Oke, kita melihat hari ini hari Senin tanggal 29 September tidak banyak yang dilakukan Purbaya ya, karena Pak Purbaya tiba-tiba dipanggil ke ini, ke presiden ya. Karena dipanggil presiden ya, dia nggak banyak melakukan banyak hal, tapi ada satu hal yang pagi-pagi dia ke sidak Bank BNI kalau nggak salah ya. Oke, gua akan langsung share ke teman-teman semua informasi apa yang gue dapatkan di hari Senin tanggal 29 September ini, di hari ke-21 ya, jabatan dari Bapak Purbaya. Jadi ini ada Instagramnya. Ini gue posting di Instagram. Ada dari YouTube-nya gue mengenai oknum pemerasan petugas pajak ya. Karena kan Pak Purbaya anti nih dengan pemerasan nih. Tetapi ngomong doang nih, baru di mulut doang. Apakah dia betul anti pemerasan atau jangan-jangan dia mendukung pemerasan? Kita nggak tahu ya. Maka gue sampaikan kepada Pak Purbaya nih. Ini ada orang curhat nih di YouTube gue nih ya. Saya sudah bayar PPN dan PPh tiap ada pekerjaan. Dan juga lapor SPT tahunan. Itu pun lapor selalu disarankan oleh petugas pajak masih harus menyetor lagi. Tidak boleh nihil tapi masih diperiksa. Saya tidak hadir saat dipanggil, alhasil pegawai pajak punya perhitungan sendiri secara sepihak. Ini namanya perhitungan secara jabatan. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dijadikan SKP dan dianggap hutang pajak. Nah, inilah akibatnya kalau wajib pajak tidak punya konsultan pajak, teman-teman ya, dan tidak punya kuasa hukum. Karena mungkin di daerah ya, kalau orang daerah kan nggak pakai konsultan pajak, nggak pakai kuasa hukum, dia percaya-percaya aja sama petugas pajak. Tiba-tiba ditagih uang sekian banyak, ya dia pingsan. Ketika dia pingsan, dia nggak ada pikiran untuk ngelawan. Pikirannya ya udahlah, gue menyerah gitu kan, mampus lah warga negara digituin. Alhasil, rekening saya diblokir oleh pegawai pajak, sungguh sangat menyiksa. Saya terpaksa harus menjual aset satu-satunya untuk mengganti uang milik orang yang diblokir di rekening saya. Oh, mungkin customer gitu ya. Sungguh sangat menyiksa sekali. Mohon kepada Pak Menkeu bantu kami dengan keadilanmu, Pak. Oke, siap. Jadi ini adalah dari postingan YouTube gue ya mengenai Pak Purbaya, mengenai petugas pajak yang memeras ya. Pak Purbaya mohon nonton ini ya, buang staf yang rusak. KPI AR diganti, sekarang basisnya adalah seberapa besar tambahan pajak diperoleh. Menurut Undang-Undang Pajak, aparat bisa melakukan pemeriksaan SPT 5 tahun yang lalu. Artinya WP masih tersandra selama 5 tahun. Nah, ini yang suka dikorek-korek aparat pajak nih. Entah tujuannya apa. Kalau serius, barangkali ketentuan itu juga perlu direvisi menjadi 2 tahun. Oke. Dan kemudian gua kirim nih ke Pak Purbaya nih ya. Gua kirim ke Pak Purbaya ini ya. Chattingan tadi ya. Itunya apa namanya? Yang dari YouTube itu ya. Halo Pak Purbaya, ini cerita netizen untuk dibaca dan ditanggapi. Nah, gue kirim nih. Nah, postingan screenshot tadi ya. Gue kirim screenshot itu kepada Pak Purbaya dan ternyata belum dibalas ya. Dan chattingan gue kepada Pak Purbaya dari kemarin-kemarin pun belum dibalas ya. Pak Purbaya katanya mau bikin posko pengaduan. Pak Purbaya nggak usah repot-repot ya. Baca aja komentar di Instagram Anda dan baca saja chatting di Instagram Anda. Oke? Itu aja Pak Purbaya, baca aja chattingan lu, nggak usah repot-repot bikin channel pengaduan, posko pengaduan omong kosong Pak. Cukup baca chattingan Anda atau baca komentar di Instagram Anda, kemudian lakukan action. Lakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Gitu Pak Purbaya ya. Oke, ini berita yang mengagetkan teman-teman ya. Tiba-tiba Pak Menteri Purbaya inspeksi mendadak Bank BNI ya. Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bank BNI ya, Bank Negara Indonesia atau BNI hari ini tanggal 29 September ya, hari Senin. Pertanyaan gua teman-teman, sejak kapan Menteri Keuangan punya kewenangan untuk mensidak Bank BUMN? Nggak ada teman-teman ya. Tidak pernah dalam sejarah kita menteri itu, menteri keuangan ya, punya kewenangan atau punya kemampuan untuk mensidak sebuah BUMN. Nggak ada urusan, teman-teman ya. Ini salah alamat. Ini melampaui kewenangan. Jadi Bank BNI kan punya dapur. Ini urusan dapur orang. Apa urusannya Menteri Keuangan mau ngatur atau mau sidak ke Bank BNI? Ini betul-betul di luar kewenangannya. Eh, Pertanyaan berikutnya adalah, kalau dia melakukan sidak nih, kemudian hasilnya bagus, apa akibatnya bagi bank itu? Kan nggak ada urusan, ya kan? Bank itu kan berada di bawahnya BI dan OJK dan mungkin presiden ya, tetapi nggak ada urusan dengan Menteri Keuangan.
Nggak ada urusan gitu loh. Bank tidak bertanggung jawab sama Menteri Keuangan, tidak. Kemudian kalau dia sidak, hasilnya tidak bagus. Apa akibatnya? Apa sanksinya bagi bank? Nggak bisa. Menteri Keuangan tidak bisa menerapkan sanksi kepada bank. Nggak bisa. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan ini sebenarnya ya. Sumpah nggak ada urusan. Nah, jadi ini hanya pencitraan saja. Pak Purbaya ini, eh, gua rasa lama-lama pencitraannya udah seperti Jokowi ya. Kayak Jokowi dulu masuk gorong-gorong gitu ya. Apa urusannya dia masuk gorong-gorong? Itu kan tugasnya menteri, tugasnya anak buah di lapangan. Presiden kok masuk gorong-gorong. Waktu itu masih gubernur kalau nggak salah ya. Jadi Pak Purbaya, gua rasa terlalu berlebihan ini ya, dan terlalu pencitraannya itu terlalu berlebih-lebihan gitu loh. Untung Bang BNI-nya terima. Kalau Bang BNI nggak terima, lu diusir lu, enak bener lu mau masuk ke dapur gua, urusan gua gitu loh. Apa urusannya menteri? Menteri itu kasir, kasir negara. Apa urusannya kasir negara dengan urusan dapurnya Bank BUMN? Nah, jadi Pak Purbaya sudah melampaui kewenangan seorang menteri. Untungnya dia di backing atau di backup oleh ini ya. Untungnya dia di backup oleh presiden. Kalau dia tidak di backup oleh presiden, waduh bisa ditendang ini sama sama musuh-musuhnya ya. Ya kita sih berharap Pak Purbaya jangan sampai ditendang ya. Cuman Pak Purbaya perlu untuk pencitraannya dijaga lah. Levelnya tuh jangan melampaui kewenangan lu gitu loh. Lu boleh pencitraan sepanjang masih dalam batasan lu, batasan kewenangan lu gitu loh. Mana ada menteri, contohnya si Sri Mulyani, pernah nggak Sri Mulyani sidak kepada bank atau kepada BUMN, kepada siapapun yang terima duit dia? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, kita lihat, kita baca teman-teman ya. Menko Purbaya mengunjungi kantor pusat PT BNI di Jakarta Pusat ya. Kunjungan ini dilakukan pada Senin pagi jam tanggal 20 September ya. Kehadiran bendahara negara itu dilakukan secara mendadak. Ini sidak ke BNI. Kami mau lihat gimana kerja mereka. Mana ada urusannya? Apa urusannya, Bang Menteri Keuangan mau melihat kinerja atau kerja dari BUMN? Nggak ada urusan, nggak bisa. Ini beda jalur, beda jalur. Ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya apa ya? Kasir dari sebuah supermarket gitu ya, mau mau mensidak meeting-meeting dari ini dari manajer marketing contohnya gitu ya kan beda jalur walaupun lu berhubungan duitnya dari lu tetapi lu nggak bisa mensidak departemen yang bukan urusan lu yang departemen yang tidak ada di bawahnya lu. Nah, Pak Purbaya ini ya tentu saja ini hanya sekedar omong kosong ya, hanya sekedar pencitraan saja. Kalau dia bilang mendadak ya tidak mungkin mendadak ya, tidak mungkin menteri datang ke BUMN mendadak. Ini kan pasti sudah ada protokoler, sudah diberitahukan sebelumnya, ada parkirnya, ya dong, ada parkirnya dong, nggak mungkin nggak parkir kan. Jadi sudah pasti tidak mungkin mendadak, ya kan? Tetapi kan omong kosong ini kan didramain, diatur ya supaya keren, supaya cantik gitu kan. Cuman secantik-cantiknya drama ini jangan dong melampaui kewenangan lu, jangan melampaui kewenangan Menteri Keuangan. Nggak ada urusannya Menteri Keuangan dengan dapurnya BUMN. Aduh, Pak Menteri. Berlebihan, berlebihan, Pak. Pencitraan boleh-boleh saja, tapi tapi pemilu 29 masih jauh, Pak. Ucapnya dikutip dari video dibagikan tim internal Menkeu ya kepada wartawan Senin. Saya mau rapat dengan direksinya kalau ada rapat. Lah nggak ada urusannya. Lu kalau mau rapat mesti bikin surat atau mesti dibikin protokolernya mau rapat. Nggak bisa Menteri Keuangan tiba-tiba rapat ke BUMN. BUMN itu bukan bawahannya Menteri Keuangan. BUMN itu punya urusan sendiri. Dia punya hierarki sendiri, Pak. Masa tiba-tiba meeting sama sama direksinya BUMN, mentang-mentang dia BUMN milik pemerintah gitu ya. Tiba-tiba lu mau meeting. Lah nanti kalau besok pagi Menteri Perdagangan bilang gue mau meeting sama BNI. Gimana? Tiba-tiba minggu depan ada Menteri Perumahan bilang gue mau meeting sama BNI. Tiba-tiba aja datang nggak pakai surat, nggak pakai izin dulu, nggak pakai ngomong dulu gitu ya. Tiba-tiba nanti Menteri HAM gitu mau datang. Gue mau meeting sama gue mau meeting sama sama direksi BUMN. Tiba-tiba menteri siapa lagi? Menteri Komunikasi datang. Gue mau meeting sama direksinya Bank BNI gitu. Tiba-tiba siapa lagi? Menteri apa lagi? Sekarang ada ya. Menteri Menteri
Gue sampai nggak tahu lagi menteri siapa lagi. eh menteri. Udahlah, ini ini adalah lucu-lucuan, sebuah drama, sebuah tipu-tipu yang dibikin untuk pencitraan. Tetapi mohon maaf nih Pak Purbaya, Anda harus berhati-hati, melewati kewenangan itu tidak tidak baik ya. Melewati kewenangan. Ini bisa menimbulkan kebencian dari si direksinya si Bank BUMN ya. Lu apa-apaan lu datang ke kamar gue, mau meeting sama gue gitu loh. Gua nggak ada urusan sama lu. Lagi pula lu nggak izin sama gua, nggak ngomong-ngomong sama gua. Gua kan punya urusan, gue sibuk gitu loh. Tiba-tiba lu mau meeting. Kalau gua lagi ada masalah, ketahuan sama lu ributin dong ke luar mati gue gitu kan. Nah, jadi Pak Purbaya sebaiknya sebaiknya tahu batasan ya. Pak Purbaya ini mesti tahu batasan. Pak Purba ini sudah bertindak seperti presiden gitu loh ya. Ya mungkin karena dia di backup presiden atau diminta sama presiden. Tetapi eh, hati-hati ya, karena kalau berlebihan nanti diserang balik. Kalau diserang balik, ya kan orang-orang Bank BNI ini kan bukan orang sembarangan juga ya. Mereka punya jaringan kemana-mana ya bahaya juga gitu. Dijagalah, masuknya direm lah Pak Purbayanya. Pencitraan boleh, tetapi direm sebatas sebatas kewenangan lu gitu loh. Kalau di luar kewenangan Bapak ya janganlah. Bekas ketua komisioner LPS itu menuju lift untuk menemui para direksi BNI. Nah kan ini, aduh, Bank BNI itu punya satpam, oke? Bagaimana ceritanya lu tiba-tiba masuk lift terus mau cari direksi BNI? Sekarang kalau seandainya si direksi lagi ada masalah, contohnya lagi sama cewek gitu, contoh ya, sama cewek gitu, tiba-tiba lu tangkap, kemudian lu pulang, lu ributin di media sosial, itu satpam BNI bagaimana ceritanya? Gimana nasibnya? Mampus lah dia. Lu gimana ceritanya sih kok ada orang asing datang ke tempat gue tiba-tiba naik lift lu nggak cegah? Satpamnya jadi korban, Pak. Pak Purbaya. Jadi Pak Purbaya ini harus berhati-hati menggunakan kekuasaan. Gitu loh, Pak. Jangan mentang-mentang lu berkuasa, lu di backing sama presiden, tiba-tiba lu mau sidak BUMN. Walaupun ini bagus, pencitraannya bagus, bagi rakyat yang bodoh itu mungkin terasa keren, keren banget menteri gue ya. Tetapi Pak, ini negara, Pak. Negara itu punya protokoler. Negara itu punya batasan-batasan kekuasaan, Pak. Lu nggak bisa tiba-tiba datang ke orang atau ke lembaga yang bukan bawahan Anda. Walaupun elu yang kasih duit ke dia, itu duit bukan duit elu. Duit itu kan amanat perintah undang-undang. Lu cuma membagi-baginya kepada Bank BNI 55 miliar gitu loh. Tapi nggak tiba-tiba lu jadi punya hak untuk datang sesuka hati elu, tiba-tiba muncul di depan lift, di depan kantornya si direksi. Pak Purbaya ini, kalau gue sih jadi direksi BNI gue usir ya. Lu mau ambil 55 M, 55 T ya, balikin. Bangsat lu, datang ke kantor gue sembarangan aja nih si menteri ini. Tapi tapi direksi BNI yang nggak berani lah nanti ditempeleng sama Prabowo ya. Ia disambut manajemen BNI dan langsung memasuki sebuah ruangan rapat. Ia dalam ruangan sedang ada pertemuan. Tampak pula Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan. Oke. Purbaya tak menjelaskan secara rinci ihwal kedatangannya ke salah satu bank BUMN itu ya. Namun kehadiran Purbaya di kantor BNI terjadi setelah muncul isu bank anggota Himbara kompak menaikkan suku bunga deposito 4%. Oh, yang kemarin. Jadi Purbaya mungkin merasa dituduh kali ya, gara-gara gue eh, bank deposito dolar naik 4% gitu. Padahal kan bukan gue yang perintahkan. Kira-kira gitu kali ya. Mungkin ya, mungkin ya. Oke. Mungkin dia dapat intel ya, dapat suara intel bahwa eh, gara-garanya tuh si direkturnya BNI gitu ya. Kira-kira ya, mudah-mudahan nggak begitu ya. Kenaikan deposito diumumkan oleh sejumlah bank BUMN di situs resminya ya. BNI menaikkan jadi 4% ya. Jadi buat Anda yang punya dolar silahkan masukin BNI 4%. Tetapi apakah ditanggung oleh LPS kita nggak tahu. Di Rut BNI, Bapak Wahyu tadi ya menjelaskan kenaikan suku bunga ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah. Khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana falas di luar negeri. Pertanyaan gua, kenapa bisa 4% tiba-tiba di semua bank Himbara?
Tolong dong Pak, kalau mau disetting yang agak cantik gitu loh. Di sana 4%, di sini mungkin 4,12, di sana mungkin 3,98 gitu, biar keren gitu Pak. Ini tiba-tiba sama semua 4%. Ya, ketahuan dong lu settingan. Fokus kami adalah memberikan imbal hasil yang atraktif agar dana falas bisa lebih banyak terserap di dalam negeri. Dengan tingkat suku bunga yang lebih menarik ya, BNI membuka peluang bagi nasabah yang selama ini tempatkan dana di luar negeri untuk berinvestasi di tanah air. Purbaya sebelumnya telah menepis kabar bahwa kebijakan itu berasal dari dia ya. Nah, menaikkan imbal hasil itu salah satu strategi untuk menarik simpanan dolar ya. Tetapi itu bukan bukan dia yang nyuruh, kira-kira gitu ya kan. Lagi-lagi ya, Purbaya juga mengatakan bahwa dia tidak boleh intervensi BUMN kan dia sendiri yang bilang ya. Oke, ini Bank Permata nih. Bank Permata menjelaskan resiko yang lebih luas dari kebijakan bank ini adalah menguatnya kecenderungan menyimpan kekayaan dalam dolar. Bila sinyal yang sampai ke publik adalah imbal hasil dolar lebih menarik dibanding rupiah, pelaku ekonomi akan semakin nyaman menahan aset dalam mata uang asing. Jika hal ini berlangsung lama, perekonomian menjadi lebih peka terhadap guncangan eksternal dan rupiah lebih mudah tertekan tiap kali permintaan dolar meningkat. Betul. Kalau tiba-tiba semua orang atau sebagian besar orang tarik uang dolar, mau mau taruh deposito dolar, langsung jatuh rupiah kita, bahaya sekali ya. Pada saat yang sama, tujuan awal menarik dolar dari luar negeri belum tentu tercapai. Karena tanpa insentif pajak yang memadai dan perbaikan faktor non-harga, seperti kenyamanan transaksi dan kepastian aturannya, hukumnya, pemilik dana masih menilai penempatan di pusat keuangan luar negeri lebih menguntungkan. Oke. Ada komentar nggak? Oke, nggak ada yang komentar ya. Jadi lagi-lagi Pak Purbaya, menjadi menteri yang populer itu penting, bagus ya. Melakukan yang namanya pencitraan itu bagus, tetapi jangan konyol Pak ya, jangan konyol. Cara-cara seperti Jokowi naik masuk gorong-gorong itu sudah nggak laku zaman sekarang. Dan Pak Purbaya mesti hati-hati karena jangan sampai lu bertindak melampaui kewenangan. Dan ini sudah jelas-jelas melampaui kewenangannya. Tiba-tiba sidak di kantor orang dong. Oke, ini berita yang sama ya dari CNBC. Purbaya tiba-tiba sidak kantor BNI. Kita lihat ada yang baru nggak dari sini. Ini sidak ke BNI. Kita mau lihat bagaimana cara kerja mereka. Pertanyaan gua, apa KPI-nya? Lu kan datang nih, naik lift nih, tiba-tiba naik lift, nyampe di depan kantornya, ruangannya direksi. Kemudian mereka meeting. Pertanyaan gua, bagaimana lu bisa melihat mereka kerja? Apakah lu bertanya, ataukah lu foto-foto, atau lu videoin, atau mereka bikin laporan, atau bagaimana? Kan nggak jelas. Jadi ini tuh murni 1000% pencitraan. Teman-teman ya, murni 1000% pencitraan yang tidak ada hasilnya sama sekali. Karena Menteri Keuangan bukan atasan dari BUMN. Sehingga apapun hasil dari pencitraan ini ya, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi si BUMN itu. Aduh, Purbaya luar biasa. Mau ikut rapat dengan direksinya kalau ada rapat. Mana ada urusan lu mau ikut rapatnya direksi BUMN. Nanti kalau tiba-tiba menteri menteri pertanian gitu ya datang, gue mau ikut rapat dong sama direksi BUMN. Enak bener lu. Nanti tiba-tiba ada menteri kelautan datang, gue mau ikut rapat dong sama direksi Bank Mandiri. Enak bener, nggak ada urusan Pak Purbaya. Aduh, ini melampaui kewenangan Pak Purbaya. Nggak tahu boleh masuk apa nggak. Ya pasti boleh, kan nggak mungkin dia tempeleng, nggak mungkin dia usir. Tetapi kan lu tuh harus tahu diri, Pak Menteri. Tahu diri, Pak. Bapak ini punya batasan kewenangan. Mentang-mentang lu di backing oleh presiden, lu mau bertindak seenak-enak udah lu. Masuk ke ruangan meeting Bank BUMN. Aduh, Pak Purbaya ini. Ini nih Pak Purbaya nih menggunakan cara-cara kekuasaan, menggunakan cara-cara intimidatif, udah nggak peduli dengan hukum, udah nggak peduli dengan batasan-batasan kewenangan. Bahaya Pak Purbaya ini cara kerjanya nih ya. Oke, ini sama teman-teman ya, kita lanjut. Nah, ini ada tiba-tiba siang harinya dia dipanggil nih ke Kertanegara ya, ke tempatnya Prabowo. Ada Purbaya hingga kepala BGN ya. Wah, mana Purbaya? Eh, mana Purbaya? Nggak kelihatan ya. Presiden Prabowo telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri kabinet ya. Eh, Minggu malam. Oh, Minggu malam. Dalam rapat itu tampak hadir pejabat istana seperti Menseknes Prasetyo, Pak Seskap Pak Teddy,
kedua duduk sejajar dengan Presiden Prabowo. Ada juga Menhan, Safri, Menteri Koordinator Pangan, Pak Zulkifli, kemudian ada Menko Purbaya ya, Menteri Bahlil, Menteri Kelautan dan sebagainya. Selanjutnya Menteri ATR Nusron juga datang dan sebagainya ya. Cuman apa tertutup sepertinya ya. Presiden menekankan penanganan dan evaluasi program MBG. Udahlah, MBG ini barang sampah yang masih dibatalkan ya. Tetapi ya mau gimana lagi ya, sudah terlanjur kecebur berapa triliun ya sulit untuk dibatalkan ya. Sulit ya, MBG ini sulit ya. Prabowo juga eh, dalam tekanan ini. Susah nih MBG ini. Selain MBG, Prabowo juga membahas soal ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perkembangan energi kelanjutan, penguatan koperasi desa. Oke, udah gitu doang. Menkeu ngapain Menkeu? Ya, Menkeu nggak dibahas. Ya, Menkeu nggak dibahas. Lanjut. Prabowo colek AHY hingga Purbaya S3. Kalau tak bisa perbaiki sistem kelewatan katanya. Oke, kita cari bagian Purbaya doang teman-teman ya. Karena kan kita fokus ke dunia pajak dan Menteri Keuangan ya. Ini Purbaya nih. Prabowo kemudian menyebut satu persatu menteri yang hadir di acara dan merupakan lulusan S3. Menteri Colek Prabowo itu adalah Menko Infrastruktur ya, Bapak AHY, Menteri Keuangan Pak Purbaya, Menaker Yas Shirley, Mendagri Tito, hingga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Saya lihat di sini banyak profesor, banyak S3-nya. Iya kan, Pak Purbaya S3. Siapa lagi? Pak Peri S3. Woi, S3, S3, S3. Luar biasa itu semua. Terus Pak Pro mengatakan banyak S3 Indonesia dia menilai kelewatan jika lulusan S3 tidak mampu memperbaiki sistem. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu yaitu adalah salah sistem. Aduh, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Cortex, Pak Cortex, Cortex. Coba tanya Purbaya. Lu S3 kan Pak Purbaya, Cortex berapa lama bisa beres? Nggak ada urusan Pak S3 ke, S4 ke, S-Teller ke. Cortex itu bagaimana ngebenerinnya coba? 1,3 triliun, Pak. Ini bukan urusan S3, S4, S5, S-Teller, Pak, bukan. Ini barang sejak awal sudah bermasalah, tetapi tidak mau diaudit. Tidak diaudit dengan benar maksud gue. KPK nggak berani masuk, BPK nggak berani masuk. Pak Purbaya mau ngeberesin Cortex 1 bulan katanya. Gimana Pak Prabowo? Coba deh Pak Prabowo tanyain ke Purbaya, Cortex itu gimana Pak? Dia kan bilang mau menghadirkan ahli IT tuh. Siapa Pak? Siapa orang ahli IT sudah dihadirkan? Udah ada belum? Lanjut, Marwarar ngaku cocok dengan Menkeu Purbaya pamer bukti ke Prabowo. Coba kita lihat ngomong apa sih si Menteri ini? Nggak jelas Menteri satu ini. Nggak ada ya? Coba cari. Eh, eh, eh. Gue berusaha mencari ini. Purbaya. Purbaya. Oh ini nih. Menteri Perumahan Marwarar membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan Purbaya. Kecocokan itu kata dia memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah subsidi. Ini jadi sekarang ini semua orang pengen seperti Purbaya, teman-teman ya. Purbaya is the new star in the room gitu ya. Semua orang pengen seperti Purbaya. Semua orang pengen dekat dengan Purbaya. Orang mau bilang cocok dengan Purbaya. Cocok apanya, Pak Marwarar? Lu udah ngapain aja dari kemarin? Ini Pak Purbaya 1 minggu, 2 minggu udah gebrak seluruh Indonesia. Lu ngapain aja, Pak Marwarar? Udahlah, nggak usah bahas Pak Marwarar lah. Lanjut. Ini mengenai saham WIM. HM Sampurna, Gudang Garam, rontok usai Menkeu Purbaya putuskan cukai tidak naik. Jadi ini hari Senin jam 9.47. Oh, mungkin pembukaan kali ya. Saham emiten rokok rontok ke zona merah pada awal hari Senin ya. Setelah Menkeu mengatakan tidak akan naik cukainya ya. Gudang garam, PT HM Sampurna, Wismilak kompak memerah pada perdagangan hari ini hingga pukul 9.40. Oke, gue cari deh saham hari ini Gudang Garam. Oh iya loh, turun 4,96% loh. Wow, lumayan. Oke. Kemudian kita cari lagi yang namanya HM Sampurna, HMSP. HMSP. Oh iya loh, tuh 4% loh. WIIM. Coba. WIIM.
Wah, anjir. 7,7%. Ini mah, ini mah, ini ya, air bawah ya. ARB ini ya. Wow. What happened? Saham Wim sampai turun sampai ini loh. Auto reject bawah itu 7%. Selain di sisi lain, PT Indonesian Tobacco stagnan di level 545. ITIC, coba kita cari ITIC. ITIC. Oh, masih sama ya. Oke, lanjut. Meski demikian, saham emiten rokok sudah melejit dalam sebulan terakhir ya. Bahkan gudang garam sudah naik 64%. Gara-gara Pak Purbaya itu ya. Luar biasa ya. Gudang, gudang garam kan waktu itu sempat jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Sekarang naik 64%, lumayan banget. Pada saat yang sama, HM Sampurna melonjak 60%. Wow. Dan saham WIM sudah naik 77%. Oh ya oke lah, oke lah. Lu cuma turun 5%, 6%, nggak apa-apa lah. Sudah naik tinggi begitu. Oke, Purbaya telah menemui gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ya di kantor Kementerian Keuangan. Oke, dia bilang tidak akan menaikkan cukai rokok ya. Tadi mau turunin tapi nggak jadi kan. Nah, minta cukup ya, ya udah gitu. Ini salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel, tahu gitu minta turun, taunya dia minta konstan aja. Ya udah kita nggak naikin. Maksudnya apa, Pak Purbaya? Nggak mungkin dong, Gapri ini minta konstan, pasti minta turun. Tetapi kan, ya kita nggak tahu deal-deal apa yang terjadi di belakang layar ya. Tetapi ya tentu saja ini sandiwara. Mana ada orang minta konstan. Ampun dah. Tapi nggak apa-apa ya, Pak Purbaya kita mendukung ya. Intinya Pak Purbaya berhasil untuk tidak menaikkan cukai rokok, tetapi tetap percaya diri untuk pertumbuhan ekonomi. It's okay, it's okay. Oke, teman-teman ya mengenai itu ya hari ini. Ya, jadi sudah hari ke-21 dari Pak Purbaya, dari 90 hari, kita akan terus mengawal setiap hari perkembangannya, apa yang terjadi dengan Pak Purbaya, dan gua masih agak kecewa ya, karena chatting-chatting gua kepada Instagramnya Pak Purbaya belum dibalas. Padahal Pak Purbaya sudah menjanjikan bahwa dia akan membuka kanal pengaduan pemerasan. Nggak usah Pak, nggak usah buka pengaduan pemerasan aneh-aneh. Bapak cukup baca Instagram Bapak, cukup baca chattingan Bapak atau baca komentar, dari situ aja Bapak sudah bisa tahu kira-kira gambaran di masyarakat itu seperti apa. Dan tolong dong Pak dibalas, kasus-kasus kami lagi pusing ini ketemu mau pajak Pak. Oke, thank you Pak Purbaya, sampai jumpa, semoga terbantu.